bila kita masih diberi kesehatan yang luar biasa pada saat ini, kita mau ucapkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa, banyak yang kau perbuat.
bersyukur Tuhan, karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami banyak mengalami hal-hal yang terjadi di tahun 2020 Bapa. Tapi Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih menjaga kami sampai saat hari dengan tubuh kami yang sehat Bapa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Pemeliharaan Allah yang tidak pernah terbatas dulu, sekarang maupun selama-lamanya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memuji, kami mau membesarkan nama Engkau Tuhan. Lewat suara kami, lewat tubuh kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau Bapa. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan baik hati kami maupun tempat ini Tuhan. Sehingga acara kami, ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami mau buka ibadah kebaktian pada siang hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Walaupun adanya pandemi ini, biarlah kita tidak, walaupun adanya pandemi ini, Tuhan masih pelihara dalam kehidupan kita sampai saat hari ini. Bila orang lain boleh mengalami adanya tidak bisa ibadah, tapi kita masih diberi kesempatan Tuhan sampai saat hari ini boleh beribadah. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang begitu sangat baik dan luar biasa. Rasa ucapan syukur kita mau angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
walaupun gunung-gunung beranjak, walaupun banyak goncangan di sana sini, dengan adanya pandemi ini juga banyak tidak ada kestabilan, baik itu ekonomi maupun hal-hal dalam bentuk hal apapun. Tapi bila Tuhan pelihara, Tuhan mencintai hidup kita, Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan asa yang kudus, kiranya Tuhan yang menyucikan hati kita, biarlah kita boleh layak menerima perjamuan asa yang kudus. Ku percaya janjimu ajaib, sungguh besar setia.
begitu penuh kerahasiaan. Kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi jemaat Kefas. Tapi kami imani lagu ini Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami tidak melihat sesuatu hal yang akan terjadi Tuhan, tapi Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menyertai dan melindungi dan menjaga kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Biarlah Engkau terus yang berbicara dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami Bapa. Karena kami mau melangkah di tahun 2001 Tuhan, hanya dengan genggaman-Mu Tuhan, hanya dengan pegangan-Mu, hanya dengan kekuatan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Bapak mengusung doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadi kerinduan kami Tuhan setiap saat Tuhan, di hari-hari kami Tuhan yang Tuhan berikan, biarlah hati kami terus Tuhan terpaut hanya kepada-Mu Tuhan. Merindukan kebenaran-Mu Tuhan setiap saat Tuhan, mengisi kehidupan kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup kami tenang Tuhan, yang bisa membuat kami sanggup menjalani kehidupan ini Tuhan. Kalau kami melihat kejadian-kejadian Tuhan, tentulah sebagai manusia biasa Tuhan kami takut Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan sanggup menjamin setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada-Mu. Dan itulah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Apabila kami menjalani kehidupan kami, biarlah kami senantiasa menaruh hidup kami dan harap kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena hanya di sanalah ada jaminan yang daripada Tuhan yang tidak bisa dilanggar oleh apapun Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik pada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi dia Tuhan, supaya firman-Mu boleh ditaburkan kepada kami, tumbuh dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang baik menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada Tuhan. Berkati pikiran kami, berkati pendengaran kami, berkati hati kami Tuhan, supaya firman-Mu masuk dan berbuah-buah buat hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya sudah menjelang siang ya. Hanya akan kita sama-sama dengarkan renungan singkat. Dan apa yang kita akan lihat sama-sama ini yang pernah ditulis di grup WA kita mengenai masa depan dan harapan. Amsal 23 17 sampai 18. Selamat tahun baru buat kita semua. Yang belum sempat dengar di Zoom, ya saya mohon, kami sekeluarga mohon maaf kalau ada kesalahan apa yang kami perbuat selama tahun 2020. Juga sekaligus berterima kasih buat segala cinta kasih jemaat Tuhan bagi kehidupan kami, rumah tangga kami. Tadi memang mohon maaf kami sangat terlambat ya, sebab agak kesulitan beristirahat rupanya.
sedang kurang fit juga istri saya, lalu saya juga sama. Jadi memang dari tadi malam saya udah rasa sakit kepala ya, sampai tadi pagi bangun juga. Tapi bersyukur kalau kita bisa beribadah bersama-sama, tentu semua karena anugerah Tuhan. Setiap waktu yang kita miliki, kita pergunakan benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Kita baca ayat ini bersama-sama. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal yang tersedia bagi kita di dalam ayat 18, yaitu masa depan dan harapan. Kalau kita baca, misalnya kalau saudara compare dengan nanti ada ayat lain, kita lihat di ayat ini, maka kita temukan bahwa ayat 17 itu bukanlah persyaratan untuk menuju ayat 18. Tapi ayat 17 merupakan sikap hidup yang kita jalani oleh sebab kita sudah memiliki ayat 18. Beda dengan ada ayat-ayat yang lain seperti persyaratan. Tapi kalau ayat ini jelas sekali, ayat 17 kita dihimbau, nanti kita akan lihat. Kemudian karena alasannya di ayat 18. Karena memang masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau bahasa Inggris, for surely, sebab sangat pasti. Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita lihat masa depan itu akhir. Dari komentari kata akarit ini, pulpit, adalah masa depan yang mulia yang menunggu orang-orang saleh. Masa depan yang mulia yang menunggu orang-orang saleh. Lalu dari Puls dikatakan akhir yang diharapkan dan bahagia. Jadi ini yang dimaksud masa depan atau itu ya. Akhir yang diharapkan dan bahagia. Dan dari Ellicott, suatu akhir yaitu kedamaian. Itu diambil dari Mazmur 37 ayat 37 versi bahasa Inggris. M-nya itu orang yang jujur, takut akan Tuhan, tulus. N-nya itu peace. Akhirnya masa depannya itu damai, seperti tema kita. Ini masa depan yang sungguh ada, tersedia buat kita. Mulia, yang sangat diharapkan, dinantikan, dan bahagia. Serta kedamaian. Dan masa depan ini dikatakan oleh Alkitab sungguh ada. Ingat, kita memang hidup di tengah dunia yang sudah difirmankan bahwa dunia memang akan lenyap. Manusia tetap punya tanggung jawab mengusahakan dunia ini, mengupayakan, karena itu tanggung jawab kita, yang terbaik buat dunia ini, buat kota, buat tempat kita tinggal. Tapi memang dunia akan menuju kebinasaan. Kita harus benar-benar pegang bahwa masa depan kita itu sungguh ada. Akhir kita sungguh ada, yaitu tadi masa depan yang mulia, yang diharapkan dan bahagia. Suatu akhir yaitu kedamaian, sungguh ada. Kemudian harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu, ini dari Giles komentari, pengharapan seorang kudus didasarkan pada pribadi dan kebenaran Kristus yang merupakan sauh yang pasti dan teguh.
Masa depan tadi ya mulia, bahagia, penuh damai. Dan harapan. Harapan ini pusatnya adalah dari Yesus Kristus. Sebab Kristuslah yang hidup selamanya. Makanya dikatakan harapanmu itu tidak akan hilang. Karena Yesus Kristus itu tetap ada, tetap hidup. Sampai selama-lamanya. Harapanmu tidak akan hilang. Masa depan dan harapan ini sangat berkaitan. Saya sempat membaca, harapan ini, pengharapan adalah yang membuat hidup kita lebih dinamis untuk masuk ke masa yang akan datang, berjalan ke masa yang akan datang. Karena saya hobi nonton film ya Bapak Ibu. Memang ada bagusnya juga ketika di film-film itu ditekankan soal pengharapan. Ketika orang-orang itu sudah kehilangan pengharapannya, sudah menyerah lah. Tapi yang nilai-nilai yang ditekankan adalah oleh tokoh yang lain tentunya ada harapan, ke depan ada harapan. Dan itu yang membuat orang itu kemudian bertahan untuk menjalani kehidupan mereka. Karena adanya harapan. Dan jangan lupa buat kita juga, bahkan masa depan kita juga penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Nah kalau kita pikir baik-baik, masa depan kita tuh penuh dengan harapan ya. Kalau kita ya arti katanya, berarti kan sebenarnya gini Bapak Ibu, kita menyongsong masa depan. Nah masa depannya sendiri itu banyaknya di situ harapan. Sedangkan kita mengerti pengharapan itu adalah hal yang belum kita lihat. Ya, kan Paulus bilang kalau pengharapan itu sudah kita lihat, kita terima, berarti bukan pengharapan lagi. Jadi saudara lihat firman Tuhan itu sangat berkaitan. Nah masa depan kita tuh penuh dengan harapan. Masa depan kita memang masa depan yang mesti harus selalu punya pengharapan. Pengharapan yang membuat kita mau melangkah ke masa depan, walaupun keadaan kita sekarang kita pikir kurang menunjang, tapi adanya pengharapan masa depan yang seperti tadi dikatakan mulia, bahagia, membuat kita mau melangkah. Dan sebaliknya, kita melangkah di masa depan untuk kita tetap terus berjalan lagi-lagi dalam pengharapan. Makanya iman kan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman juga memang bersinggungan dengan hal yang memang kita tidak lihat. Ya misalnya saja soal penyertaan Tuhan, kan kita tidak lihat dengan mata kita, tapi Dia menyertai kita. Jadi kehidupan kita tuh, kita berjalan dalam realitas hidup ini, namun juga kehidupan yang terus berpengharapan, terus menantikan hal yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan itu yang membuat energi kehidupan kita dinamis. Waktu kita lemah karena persoalan kita bisa tetap berjalan karena kita menantikan pengharapan yang akan kita lihat nanti. Di salah satu surat saya sempat baca, apa di Ibrani juga ya, kami ingin saudara-saudara agar pengharapanmu itu menjadi milik yang pasti. Bentar ya, kalau saya dapat saya coba baca. Ya, saya lupa. Mungkin juga bukan di Ibrani, tetapi apa di Petrus kalau nggak salah. Kami ingin saudara-saudara pengharapanmu itu jadi milik yang pasti. Nah, untuk berjalan menuju harapan itu menjadi milik yang pasti, ya kita hidupnya terus berharap sampai harapan itu jadi, khususnya pada saat kita akan menerima kerajaan sorga yang kekal bersama dengan Yesus saat kita melihat Yesus. Itulah yang membuat kita itu begitu berbeda. Ketika orang-orang hanya berpikir hidup hanya untuk di dunia saja,
tidak ada kehidupan di masa yang akan datang, itu yang kadang membuat orang hilang pengharapan mau ngapain lagi begitu kesulitan. Maka pikirannya mau apalagi yang dipikirkan. Sudahlah begini saja. Tapi kita punya pengharapan ke depan yang tidak akan hilang. Itu Alkitab janjikan ya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah karena itu, mari kita lihat, karena kita meyakini bahwa masa depan kita itu sungguh ada, terus harapan kita itu tidak akan hilang, maka mari, yang pertama ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Kenapa? Sebab pasal 24 ayat 20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Mazmur 73, lalu ayat 37, kemudian Habakuk ya, Ayub, di Amsal juga, Amsal awal, saudara ada, kita bisa temukan adanya sikap yang memang iri ketika kejahatan itu kok bisa berkuasa ya, kok orang-orang jahat, orang-orang fasik kok bisa mujur ya. Tapi lihat, jangan iri kepada orang seperti itu, karena masa depan buat mereka, M-nya mereka itu nggak ada. Tidak ada, akan padam. Kalau kita ada, makanya jangan iri. Ini dalam bukunya Robert Alden, Tafsiran Amsal, kita seringkali iri kepada orang yang memiliki lebih daripada kita. Yang kadang diperoleh beberapa orang dengan cara yang tidak jujur. Bicara soal harta ini ya, materi kekayaan. Bahkan dalam kemiskinan kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita tahu bahwa kalau kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, maka dengan iman kita akan menerima pahala yang akan membuat kekayaan dalam hidup ini tidak berarti. Memang tentu saudara, kekayaan itu sudah tidak akan berarti waktu kita bertemu dengan Yesus, menerima kerajaan sorga. Masing-masing kita Tuhan percayakan bisa mengelola harta benda. Kalau yang merasa kurang, jangan marah, jangan iri kepada yang saudara lihat lebih. Maka di sini si Alden ini dia bilang, kemiskinan juga kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki. Karena dibanding dengan apa yang akan kita miliki di masa depan nanti, kekayaan itu nggak ada apa-apanya. Maka itu jangan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang, apalagi mereka dapati dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak ada masa depan bagi orang-orang seperti itu. Dan yang terakhir adalah, yang kedua, kita yang hidup sudah pasti ada masa depan kita, harapan kita tidak akan hilang karena Yesus itu hidup selama-lamanya, harapan kita dalam Yesus. Maka yang kedua adalah, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dalam Amsal-Amsal kan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bahkan Ayub sendiri dia jelaskan di kitab Ayub, rasanya bukan Ayub ya, Ayub 28 itu, tetapi dalam kitab Ayub. Bentar ya, saya lihat Ayub 28. Ya, Ayub berkata, takut akan Tuhan itulah hikmat. Kita lihat di Amsal 24 ayat 14-nya. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu.
Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, ini jadi syarat ya. Tadi beda. Di ayat 17-18 pasal 22, kalau ini kita harus memiliki hikmat. Kalau dapat hikmat, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi sekarang di pasal 24 ini merupakan syarat bahwa kita harus hidup dalam hikmat. Yang artinya di Ayub itu takut akan Tuhan. Yang kalau kita lihat di Mazmur 112, orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Itu yang namanya hidup dalam hikmat. Makanya McLaren dia bilang hikmat itu lebih ke arah moral dan religius, bukan intelektual. Makanya kalau di Amsal ada pengertian, ada walaupun bisa mirip ya, ada kepandaian juga, ada hikmat. Yang mirip-mirip tetapi sebenarnya tidak begitu sama. Jadi hikmat ini lebih ke batin kita, bukan intelektual kepandaian, tapi moral dan kehidupan religius kita. Orang-orang dengan moral religius yang penuh hikmat ini yang punya masa depan. Ya makanya kita kan, apalagi zaman-zaman pandemi ini ya, saudara, rame. Ini mana yang iman, mana yang hikmat. Padahal dua-duanya sama-sama dari firman. Jadi dua-duanya yang benar. Kita hidup dengan iman, tapi kita hidup juga dengan hikmat. Hikmat karena kita suka berpegang pada perintah Tuhan. Hikmat karena kita takut akan Tuhan. Ya misalnya, kenapa kita sekarang pakai face shield lah, pakai masker, itu kan karena mengikuti anjuran bahkan perintah dari pemerintah. Dan Roma 13, pemerintah itu jelas adalah wakil Allah di muka bumi ini. Kita suka firman Tuhan, kita suka perintah Tuhan, makanya kita ikuti. Hidup dalam hikmat Tuhan. Jadi ini dua hal yang mau kita renungkan dan kita lakukan. Mengapa? Karena memang masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Sebab Yesus hidup buat kita. Mari menyongsong masa depan dan pengharapan yang pasti berbahagia. Tadi ya saudara lihat komentarnya. Penuh damai dan mulia dalam Yesus Kristus, dengan menghilangkan rasa iri hati terhadap yang lain dan senantiasa hidup takut akan Tuhan. Kita tutup dengan 1 Petrus 1. Dalam hubungannya kita kembali memperingati kematian Tuhan. Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah masa depan yang penuh mulia itu. Sudah dipersiapkan buat kita. Yaitu kamu yang dipelihara. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Kita bisa terima itu karena apa? Kebangkitan. Kita dilahirkan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena Yesus pernah mati, lalu kemudian bangkit. Sekarang kita punya hidup yang penuh pengharapan. Harapan yang sudah pasti tidak akan hilang, masa depan yang tersedia buat kita. Kemuliaan sorgawi, pahala dari Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara kita terus sampai kita melihat hal itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita. Besar, mulia,
kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau melanggar hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Saya mengundang pelayan. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun dunia akan lenyap, meskipun Tuhan kami tidak bisa melihat bagaimana masa depan akan dunia ini, tapi kami tahu Tuhan sudah mempersiapkan masa depan buat kami. Masa depan itu sungguh ada, penuh damai, bahagia bersama dengan Engkau. Dan harapan kami untuk menyongsong masa depan itu tidak akan pernah hilang. Sebab Engkaulah Yesus sumber pengharapan kami, sauh yang kuat bagi jiwa kami. Engkau yang hidup selama-lamanya. Bahkan Engkau menjadi pengantara buat kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau memelihara kami Tuhan selama kami di bumi ini, sampai kami melihat pahala, upah, bagian yang disiapkan Tuhan bagi kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Itu semua karena Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Engkau mengorbankan hidup-Mu sehingga kami sekarang dibawa dalam hidup yang penuh pengharapan. Layakan kami Bapa untuk kami menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami akan menikmatinya dan mendatangkan kuasa kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Besar mulia kasih-Mu, Kau mengorbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Kau berikan
Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur. Mari kita semua berdoa. Maha mulia, Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Yesus yang terpecah-pecah dengan tangan kita ke atas. Yesus, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Layakkan kami untuk makan tubuh-Mu dengan keyakinan nyata kuasa Allah bekerja dalam hidup kami lewat tubuh-Mu ini. Dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur, yang adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah bagi kita. Kami mengucap syukur buat darah-Mu Yesus. Darah yang tercurah bagi kami. Darah perjanjian baru yang termeterai untuk hidup kami. Kami hidup dalam anugerah Tuhan. Darah yang menyucikan kami dari dosa pelanggaran kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati darah-Mu ini. Dengan keyakinan kami akan menerima kuasa Allah nyata dalam hidup kami. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat ibadah kami di awal tahun ini. Dalam segala keadaan, kami patut mengucap syukur. Sebab masa depan dan harapan yang Engkau pastikan untuk hidup kami itu akan kami raih. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Ampuni kalau dulu kami ada iri hati kepada orang lain. Ampuni kami karena keadaan kami meragukan kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang sungguh ada buat kami. Dan kami hanya terus berharap kepada Engkau Yesus yang memelihara iman kami, percaya kami sampai kepada kesempurnaannya. Kami jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak yang kecil sampai orang yang lanjut usia, pemeliharaan Tuhan pasti nyata sepanjang hari-hari kami melewati tahun 2021 ini ya Tuhan. Dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus pulihkan keadaan bangsa kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Menteri, pemerintahan daerah juga sampai yang terendah. Beri mereka hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Mereka menghadapi tantangan Tuhan, bahkan dari dalam negeri sendiri. Tuhan yang memberikan mereka kuasa, kekuatan, otoritas Tuhan. Mereka adalah wakil Allah di muka bumi ini. Berikan mereka kesabaran Tuhan. Juga seluruh masyarakat sejahterakanlah, khususnya di mana kami hidup, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Sejahterakanlah kota kami, masyarakat Tuhan. Tetap hidup damai satu dengan yang lainnya. Tetap bersabar dalam adaptasi kebiasaan yang baru, menjalani kehidupan ini dalam damai yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapak, kami berdoa juga buat vaksin yang sudah ada tersedia. Kiranya Tuhan yang menguduskan vaksin ini Tuhan. Ini benar-benar vaksin yang berguna buat kesehatan masyarakat Indonesia. Tuhan berkarya pada waktunya. Entah kapan pandemik ini bisa berakhir. Kami percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Tuhan akan tetap melindungi kami Tuhan. Tetap memagari kami. Tetap menyertai kami. Menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau mengucap syukur bersama-sama. Perjamuan kasih, makan dan minum, bersukacita. Tuhan kuduskan makanan minuman yang akan kami santap agar mendatangkan kekuatan kesehatan bagi jasmani kami. Kami pakai hidup kami memuliakan Tuhan. Orang-orang yang berkekurangan, fakir, miskin, janda-janda, anak-anak yatim piatu dan terlantar, Tuhan cukupkan mereka sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, melindungi dalam perjalanan tiba dengan selamat. Puji Tuhan. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan, Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Silakan duduk.